Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari ya bagaimana skema dari alat spektrofotometri UV-Vis. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari komponen yang terdapat pada alat spektrofotometri UV-Vis. Komponen pertama yang ada pada alat spektrofotometer itu ada sumber cahaya. Sumber cahaya ini berfungsi untuk memberikan energi pada daerah panjang gelombang yang tepat untuk pengukuran. Jadi kan panjang gelombang itu berupa energi ya. Nah, energinya itu bersumber dari sumber cahaya ini. Gitu. Selanjutnya yang kedua adalah untuk mempertahankan intensitas sinar yang tetap selama pengukuran. Jadi agar selama pengukuran itu energinya selalu terpancar ya, makanya kita butuh sumber cahaya yang bisa kita atur. Mau nyalanya kapan, kemudian berhenti di kapan. Kayak gitu. Nah, sumber cahaya itu pada alat spektrofotometer UV-Vis biasanya dipakai dua jenis. Yang pertama ini ada lampu tungsten atau wolfram. Ini ya. Nih, gambarnya. Kemudian yang kedua ada lampu deuterium. Lampu deuterium. Gitu. Nah, kalau misalkan lampu wolfram, kita tahu ya, itu kan wolfram itu termasuk ke unsur dengan nomor atom 74 kalau nggak salah. Gitu. Ini bisa digunakan sebagai sumber cahaya. Gitu. Nah, bedanya apa nih dengan lampu deuterium? Nah, kalau lampu wolfram atau lampu tungsten itu biasanya menghasilkan sinar pada panjang gelombang di atas 375 nanometer. Gitu. Jadi, untuk pengukuran pada sinar tampak ya, sinar tampak yang panjang gelombangnya itu antara 400 sampai dengan 800 itu menggunakan lampu tungsten atau wolfram. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada lampu deuterium. Ini gambarnya ya, lampu deuterium. Yang bawah, deuterium ini merupakan isotop dari hidrogen. Kita sudah belajar ya, kelas 10 tentang isotop, isoton, isobar. Kalau isotop berarti dari atom yang sama dengan nomor atom yang sama, tetapi jumlah masanya itu berbeda. Gitu. Kalau misalkan hidrogen, nomor atom 1, masanya 1. Kalau deuterium, itu dia nomor masanya 1, tapi nomor masanya itu 2. Gitu. Jadi beda di nomor masanya. Atau kalau misalkan hidrogen itu punya jumlah proton 1, kalau deuterium itu jumlah protonnya ada 2. Kayak gitu. Ya, jadi deuterium itu merupakan isotop dari atom hidrogen. Nah, kalau misalkan lampu tungsten itu sinarnya yang dihasilkan di atas 375 nanometer, kalau lampu deuterium ini biasanya menghasilkan energi ya di bawah 375 nanometer. Makanya untuk pengukuran menggunakan sinar UV ya yang range-nya itu di bawah 200 nanometer atau di bawah 400 itu menggunakan lampu deuterium gitu. Nah, lampu ini itu akan otomatis menyala pada saat kita mulai start melakukan pengukuran gitu. Itu ada yang disebut dengan monokromator. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar ya, monokromator itu dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ada celah masuk, yang kedua itu ada media pendispersinya, inti ya, inti yang mengubah cahaya polikromatik.
polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Itu ada di media pendispersinya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada celah keluar yang akan mengisolasi sinar. Kayak gitu. Nah, yang pertama itu ada celah masuk nih. Celah masuk di sini itu berfungsi untuk mempersempit radiasi yang akan masuk dari sumber radiasi ke dalam zat. Jadi kan sumber cahaya itu dari lampu nih, itu kan masih menyebar ya sinarnya. Nah, kemudian celah masuk ini itu untuk mempersempit radiasinya. Jadi biar terfokuskan cahayanya. Kemudian lensa kolimator ini biasanya digabung nih dengan celah masuk gitu. Lensa kolimator ini berfungsi untuk mengubah sinar menjadi berkas sinar sejajar. Jadi yang tadi sudah dipersempit oleh di celah masuk itu diubah lagi bentuknya menjadi lebih kecil nih biar terfokuskan kayak gitu. Nah, untuk memperkecilnya itu ada alat yang disebut dengan lensa kolimator. Nah, biasanya itu gabungan ya antara celah masuk dengan lensa kolimatornya. Kemudian, nah nih, celah masuk sama lensa kolimator. Kemudian yang kedua itu ada media pendispersi. Nah, ini nih inti yang akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Nah, untuk media pendispersi itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada kisi difraksi. Kemudian yang kedua itu ada prisma. Ya, secara umum fungsinya sama. Ya, sama-sama mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Tetapi prinsip kerjanya atau cara kerja dari alatnya itu berbeda gitu. Kalau misalkan kisi difraksi itu cahayanya dibelokkan, dipantulkan. Kemudian kalau yang prisma ini dibiaskan gitu. Nah, untuk yang kisi difraksi di sini kita butuh dua kaca ya. Kenapa kita butuh dua kaca, dua lensa ya, itu untuk memantulkan. Jadi setiap pantulan yang dihasilkan pada panjang gelombang tertentu, besaran yang dipantulkan tuh sama gitu. Makanya kita butuh ini kaca banyak dua kayak gitu. Kemudian untuk yang prisma, biasanya bentuknya prisma sekitar ini sudutnya tuh 30 derajat gitu. Nah, untuk panjang gelombang yang semakin rendah berarti besar cahaya yang dibiaskan juga akan semakin pendek gitu. Kebalikannya, jika misal panjang gelombangnya itu semakin besar ya, berarti jumlah besaran yang dibiaskan itu akan semakin besar juga gitu. Kemudian untuk yang ketiga ya ada celah keluar. Nah, celah keluarnya ini sama gitu. Setelah keluar ini berfungsi untuk mengisolasi sinar yang diinginkan dengan cara menghalangi sinar lain dan membiarkan sinar yang diinginkan lewat mencapai zat. Ya, jadi bentuknya tuh lurus biasa, tapi di tengah-tengahnya itu ada lubang. Nah, yang ini dengan yang ini itu dia untuk menghalangi sinar lain. Nah, sedangkan celah yang di tengah itu untuk membiarkan cahaya yang kita inginkan itu lewat. Gitu. Nah, berarti semakin kecil, ya semakin kecil celah di sini akan semakin spesifik. Artinya cahaya yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Gitu. Nah, coba bayangin misal pengukuran UV pada spektrofotometer itu panjang gelombangnya antara 100 sampai dengan 600 nanometer. Berarti kan ada 500 ya, 500 jarak gitu. Ada 500 panjang gelombang yang bisa kita gunakan. Nah, berarti di sini kan harus ada satu banding dibuat sekecil mungkin ya agar tiap satu poin itu satu poin itu 101 nanometer, 102 nanometer gitu. Agar setiap satu poin yang diinginkan ini bisa masuk
kayak gitu. Jadi dibuat sekecil mungkin agar cahaya yang lewat itu lebih spesifik gitu. Jadi pengukuran yang dihasilkan juga akan semakin bagus gitu. Nah, makanya instrumen-instrumen spektrofotometer ini kan harganya mahal ya, karena memang setiap bagiannya itu dibuat sedetail mungkin gitu agar pengukurannya juga akan semakin baik kayak gitu. Kemudian bagian yang keempat itu ada yang disebut dengan sel. Alatnya disebut dengan kuvet. Bentuknya seperti ini biasanya. Dia dibentuk balok-balok seperti ini. Ya. Ini disebut dengan kuvet. Nah, ini adalah tempat sampel dan blanko yang ingin kita ujikan. Kayak gitu. Nah, syarat-syarat suatu alat itu bisa dipakai ya sebagai tempat kuvet. Yang pertama itu kuvet harus tidak berwarna. Jadi jangan berwarna nih, kuvetnya harus bening, transparan, sehingga dapat mentransmisikan semua cahaya. Jadi biar nggak ada cahaya yang dibelokkan atau dipantulkan gitu. Jadi biar lurus aja mentransmisikan cahaya gitu, biar dilewatin aja. Kemudian yang kedua, permukaannya secara optis harus benar-benar sejajar nih. Harus benar-benar lurus ya bagian-bagiannya. Ketiga, harus tahan atau tidak bereaksi terhadap bahan-bahan kimia. Ya, kalau misalkan bereaksi berarti nanti zat pada tempatnya, zat pada kacanya juga akan terbaca pada saat pengukuran gitu. Makanya harus tahan. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh rapuh. Ini karena bisa saja kalau misal dia rapuh pada saat pengukuran dimasukkan ke dalam alat bisa jadi pecah, itu akan merusak alat gitu ya. Jadi dibuat kuvetnya ini meskipun kecil, ringan, tapi tetap kuat gitu. Yang terakhir, memiliki bentuk desain yang sederhana. Jadi dibuat bentuk balok aja sederhana gitu biar pengukurannya nanti lebih maksimal, lebih efektif ya. Gitu. Ini sampelnya kan juga harus dibuat ya. Jangan lupa sampelnya itu dibuat berwarna dan bening. Berwarna tapi bening. Gitu, nggak pekat. Nih lihat ya, bisa dilihat ya. Perbedaan antara bening dan pekat nih kan, kalau bening begini nih. Gitu, transparan tapi tetap berwarna. Tuh. Selanjutnya dari sel kuvet itu masuk ke detektor. Jadi berkas cahaya yang tidak diserap oleh sampel itu diteruskan menuju ke detektor. Ya, berarti detektor ini keempat ya. Maaf, yang tadi sel kuvet itu berarti ketiga. Ya, yang keempat itu ada detektor. Nah, detektor ini berfungsi untuk mengubah energi cahaya yang ditransmisikan atau diteruskan oleh sel. Sel ini maksudnya sampel yang tadi, yang jatuh mengenai menjadi suatu besaran yang terukur. Jadi ada besaran yang terukur. Nah, biasanya detektor ini adalah mengubah cahaya, prinsipnya ya, mengubah cahaya menjadi arus listrik. Itu, nah, listrik ini kan berkaitan dengan elektron-elektron kayak gitu. Nah, detektor itu biasanya dipakai dua jenis. Yang pertama itu ada phototube, yang kedua itu ada barrier layer cell. Nah, prinsip keduanya juga berbeda, tetapi fungsinya sama. Ya, fungsinya sama, yaitu untuk mengubah energi cahaya yang diteruskan oleh sampel itu menjadi besaran yang terukur. Ya, prinsipnya adalah mengubahnya menjadi arus listrik. Nah, kalau phototube ya itu berkaitan dengan anoda katoda. Ya, jadi di sini ada katoda. Katoda ini ada logam tipis ya yang didesain bentuknya itu setengah lingkaran. Ya, sifatnya adalah sangat peka terhadap cahaya. Ya, jadi ketika ada cahaya yang masuk,
itu bisa langsung dideteksi oleh logam ini gitu. Kemudian di sini ada katoda ya. Jadi cahaya yang masuk itu akan terdeteksi di logam ini. Nah, kemudian dari logam ini elektronnya itu nanti akan tereksitasi. Nah, tereksitasinya akan ditangkap oleh anoda. Jadi elektronnya masuk ke katoda, kemudian lepas ke anoda. Nah, di anoda inilah akan muncul suatu aliran listrik kayak gitu. Nah, aliran listrik yang terbentuk itu akan diperkuat oleh amplifier. Kenapa? Karena besaran arus listrik yang dihasilkan di sini itu kan sangat kecil ya. Sangat kecil, makanya kita butuh amplifier nih untuk menguatkan gitu. Jadi untuk memudahkan pengukuran nanti yang terbaca kayak gitu. Kemudian untuk barrier layer cell ini sama juga ya, untuk mengubah cahaya menjadi arus listrik. Ini nanti cahayanya itu akan masuk ke selenium, kemudian elektron yang tereksitasi itu akan terkumpul nih di bagian tipis di atas sini gitu. Kemudian kalau udah kekumpul nanti hasilnya akan dideteksi kayak gitu. Selanjutnya setelah dideteksi ya besarannya itu berapa menggunakan detektor, hasil yang terbaca itu nanti akan muncul nih pada layar yang disebut dengan readout atau display digital display ya kayak gitu. Nah, nanti hasilnya di sini biasanya itu berupa ABS-nya berapa atau nilai absorbansinya berapa. Misal pada panjang gelombang 543 dia dapat nilai absorbansi sebesar 0,0063 ABS. Nanti setiap hasilnya berapa itu dicatat. Setelah dicatat nanti baru masuk ke perhitungan untuk dinilai atau dihitung berapa besar konsentrasinya kayak gitu. Nah, ini readout ya, itu punya dua fungsi. Yang pertama itu mengubah hasil pengukuran pada detektor menjadi angka. Dan kalau tadi detektor itu untuk mengubah cahaya menjadi listrik, arus listrik. Kemudian di readout ini itu mengubah hasil pengukuran berupa listrik tadi itu menjadi angka-angka yang bisa kita lihat gitu. Yang kedua ini untuk menampilkan hasil pengukuran. Selanjutnya ini ada skema ya. Skema atau gambaran digitalnya, animasinya. Bagaimana cara kerja dari alat spektrofotometer. Sumbernya sudah Ibu tulis di sini. Ini udah Ibu cepetin ya. Jadi ini ada lampu deuterium atau lampu tungsten dinyalain. Kemudian akan masuk nih ke slit yang pertama, yang tadi untuk memfokuskan. Kemudian setelah difokuskan, diperkecil, itu ada lensa. Nah, lensanya ini itu untuk mengubah ya, untuk memfokuskan menjadi satu berkas cahaya aja. Nah, kalau bentuknya ini berarti tadi detektornya apa namanya? Bukan prisma tapi kisi difraksi. Ya, kalau bentuknya seperti ini. Kemudian dari kisi difraksi itulah baru muncul cahaya yang banyak, yang warnanya banyak. Setelah itu akan masuk akan terpilih, terseleksi pada slit yang kedua. Ini digunakan untuk mengeluarkan cahaya yang ingin diujikan saja. Kayak gitu. Ini harus selektif ya ini. Kemudian dari sini cahayanya dibagi dua lagi. Kenapa dibagi dua? Berarti ini menggunakan spektrofotometer yang double beam. Jadi ada yang di atas untuk blanko, yang bawahnya untuk sampel. Jadi biar pengukurannya itu langsung. Setelah dilewati sampel, sisa cahaya itu dideteksi oleh detektor. Nah, kalau ini berarti detektornya ada dua, karena sampelnya ada dua.
Jadi masing-masing kuvetnya itu akan dibaca oleh masing-masing detektornya gitu. Kemudian tadi ya kita sudah tahu amplifier itu dibutuhkan sebagai penguat penguat dari arus listrik yang dihasilkan di detektor. Setelah itu baru muncul hasilnya pada readout gitu. Nah, hasilnya biasanya itu langsung berupa angka-angka. Berapa besar angka absorbansinya. Kayak gitu.